Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Abah, izin bertanya. Banyak orang saat ini merasa lelah secara mental, mudah cemas dan kehilangan semangat hidup. Dalam pandangan Islam, apakah kondisi seperti depresi dan kelelahan mental termasuk ujian iman? Dan bagaimana tuntunan syariat agar kita bisa menghadapinya dengan sabar dan ikhlas tanpa menyalahkan diri sendiri? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis penyakit mental atau penyakit hati, mental, baperan, overthinking, itu semuanya adalah jenis-jenis dalam wilayah iman yang lemah. Kalau imanmu kepada Allah stabil, maka tidak akan mampu masuk kepada wilayah-wilayah baper, bahkan wilayah-wilayah putus asa. Kemudian yang kedua, sebab musabab orang itu bimbang, ragu, dosa-dosa yang diperbuat. Makanya disebutkan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW, al-ithmu, dosa, ma hakafin nafas, itu menjadikan hati itu sesak, gak enak, dosa. Makanya jangan biasa melakukan dosa. Kalau kepleset melakukan dosa, segera tobat. Apa? Biar sesak dada, kegundahan, tarodut, kebimbangan itu segera dicabut oleh Allah. Ya. Nah sekarang bedanya orang-orang yang dekat kepada Allah, mungkin salah Pak, kepleset Pak, manusia Pak, mungkin salah, kepleset, dan mungkin sekali diuji oleh Allah, tapi hatinya sudah kuat dengan iman kepada Allah, kemudian pertobatan dari dosanya sudah benar-benar diseriusi, disungguhi, taubat nasuha, maka memang ujian itu seharusnya berat. Secara naluri akal manusia nggak sanggup Bapak Ibu, tapi karena kedekatannya kepada Allah, imannya kuat, sanggup dia. Makanya ada istilah kalau wilayah Nabi itu, istilah apa itu? Nabi yang paling sabar itu? Enggak, istilahnya ada 5 Nabi ulul azmi, iya kan? Nabi yang begitu tabah, teguh, ujian bertubi-tubi, tapi beliau tetap dengan Allah. Nah ini Pak, ya kan gitu. Kita Bapak Ibu, ya Allah, ujian tempe nggak dikirim, jadi bingung sholat duha. Bapak Ibu baru tempe itu Bapak Ibu, ya kan? Dan ingat Bapak Ibu, ujian yang paling rendah itu ujian dunia pangkat. Awas, itu paling rendahnya ujian. Kelasnya itu masih kelas apa, di bawahnya TK itu. Apalagi ada di bawah PAUD, SLB. Itu tuh. Ujian dunia pangkat Pak, itu ujian paling rendah SLB itu Pak. Tapi udah oleng. Waduh bingung Pak. Ya kan gitu. Udah nyantai aja sih. Nyantai Bapak Ibu. Yang diambil mobil, emang Allah diambil? Bagaimana Tuhan kok diambil? Yang diambil kan mobil masuk jurang, sih sudah gimana masuk jurang, besok beli lagi. Tinggal minta sama Allah, nyantai gitu Pak. Waduh kita diuji, waduh. Apalagi kalau duitnya dicuri orang 500, waduh. Loh gimana, waduh. Kayak Allahnya hilang juga, hilang memang dari hatinya. Hei orang-orang yang diuji, apakah Allah hilang dari hatimu? Sehingga begitu dahsyat kamu merasa terpukul, merasa terdolimi. Padahal Bapak Ibu, kalau kita tengok, orang yang didolimi itu bakal dikasih pahala enggak? Bakal dikasih pahala enggak? Bakal dibela enggak oleh Allah? Loh, kenapa kita kok bisa begitunya, Pak? Gitu loh. Makanya orang-orang soleh, lah itu tadi itu, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang ganggu waliku, aku ngajak perang sama dia. Kamu kok dari tadi, kamu dari tadi riwi terus kamu. Hah? Sana. Jadi riwi terus itu. Kamu dari tadi kamu. Faqad adantu bil harbi. Aku telah ngajak perang sama itu orang. Ya.
ngajak perang. Makanya kekasih Allah itu Bapak Ibu kalau diganggu, Allah ngajak perang. Kekasih Allah, waliullah, bukan wali murid. Waliullah, ya, bukan wali murid. Sama wali kelas, bukan waliullah, ya kan? Itu kalau digarain Allah marah, Pak. Oh, ini kan yang bahaya, Pak. Makanya para kekasih Allah, Pak, coba Ibu, jeruknya dipanen orang, Pak. Tontonan, pulang, alhamdulillah yang nggak perlu capek, jeruk kita dipanen orang. Coba, Pak. Ayo. Ente 50.000 aja udah pekewo seboyut. Kan gitu. Rosid tiba-tiba ngambil 50.000, rebut. Pekewo, ya kan? Nah ini. Nah, dari sini Masya Allah. Makanya ayo, rasa imanmu, rasa cintamu kepada Allah gedekan. Kalau dapat ujian, kita akhirnya ngandalkan Allah. Ya. Kita pernah, Pak, dan kadang memang kita itu butuh ketenangan, Pak. Saya pernah, istri itu loh, Ummah, waktu hamil siapa? Hamil Ibad, ya kan? Hamil Ibad itu diperiksa oleh dokter. Periksa oleh dokter, kakinya bengkak. Diperiksa oleh dokter. Kemudian tes apa? Biasanya kan ada tes bidan itu, tes urin apa? Itu kan ada warnanya, harusnya warnanya ini jelas, ini agak remang-remang. Tiba-tiba sama dokter, mana Abah Syef? Ini kok nyari Abah Syef kan gitu. Oh, tinggal sampaikan aja nyari kita, kayak dijelasin. Ini segera ke UGD katanya. Ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu, kata dokter ini. Wah, istri udah nafasnya biasa kan perempuan. Kami nyantai. Baik dokter, kenapa ini sebabnya dokter? Itu kakinya bengkak, takut ada ini, ada itu. Terus apa? Di saat tes urin itu ini harusnya jelas, takutnya ada keracunan apa kan gitu kan. Baik. Siap dokter. Dokter nggak usah ngagetin saya dengan hal-hal kayak gini tak gitu kan. Tak ajarin gitu, Pak. Kiai Ustadz itu dokter paling yakin dengan penjagaan Allah. Antum nggak usah ngaget-ngaget gini. Saya suruh ke IGD sekarang nyari siapa? Nah, dokternya tak ajarin iman, Pak. Saya ke IGD itu nyari siapa? Saya suruh ke IGD sekarang tuh nyari siapa? Kok saya suruh ke IGD? Ke IGD ya periksa. Iya, nyari siapa yang kami cari? Dokter kandungan. Loh, kalau ke dokter kandungan kenapa nggak ke dokter kandungan aja langsung, kenapa ke IGD? Kan gitu kan. Ini buang-buang duit tak gitu kan. Betul nggak, Pak? Yang dicari ke IGD itu siapa? Dokter kandungan. Lo kenapa kita harus lari ke IGD? Mending langsung ke dokter. Oh ya, itu lebih bagus, apa? Wah, dari situ saya lebih tenang lagi nih, Pak. Kan gitu, tenang ya sudah. Wah, itu istri di mobil sudah jedak-jedur itu, Pak. Ayo baca Ratibul Haddad. Baca Ratibul Haddad. Enak Bapak Ibu, Ratibul Haddad sudah mulai nafasnya udah hilang itu. Gitu. Jadi suami itu harus tenang. Ya kan? Makanya kalau belum bisa tenang jangan kawin. Itu tambah ruwet nanti istrimu. Ya kan gitu. Ini yang belum tenang, belum bisa jadi pemimpin Bapak Ibu, nikah terus. Sudah gitu setelah nikah lagi sampai 4. Oh, dasar setan ini orang ini. Ya kan? Tenang dulu hidupmu, bagus dulu jadi pemimpin biar nanti istri-istrimu nggak kagetan kan gitu. Baca Ratibul Haddad. Alhamdulillah selesai Ratibul Haddad, kita sholat dulu Ibu. Sholat, setelah selesai sholat udah diperiksa sama dokter. Gimana dokter gitu? Alhamdulillah bagus. Loh, katanya ini kakinya bengkak. Ini bukan kakinya bengkak, memang ibunya rada gendut katanya. Loh, tuh Pak. Ibunya rada gendut katanya. Kata dokter itu. Terus itu apa katanya, ada tesnya, katanya tes. Itu kayaknya sering nahan kencing. Aman, Pak. Tapi kalau coba saya ngikutin ke IGD, Pak. Diapain itu istri saya, Pak? Kan gitu. Makanya ketenangan itu penting. Loh, kapan tenang kayak gitu, Pak? Tenang. Loh, kalau kita punya Allah, Pak. Gitu. Dalam hal apapun sudah. Bisnis, usaha kalau nggak tenang, bonyos. Ya kan gitu. Udah, usaha apapun kalau nggak tenang Bapak Ibu, bonyos. Tapi kalau tenang, loh kapan tenang itu? Sholat duha dulu. Mau buka toko Bapak Ibu baca waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, tenang gitu Bapak Ibu. Jadi enak Bapak Ibu, laku nggak laku, sudah sholat duha, sudah baca waqi'ah. Nah itu loh orang tua kami. Makanya semakin orang itu dekat kepada Allah, maka spot jantungnya semakin tertata. Mentalnya semakin kuat. Semakin dia jauh dari Allah, waduh Bapak Ibu, semakin
ragu dia di dalam urusan masa depannya. Maka diuji kayak apapun oleh Allah, ya, ketahuilah ujian itu adalah pengangkatan derajat. Maka coba pakai ilmunya Sayyidina Umar bin Khattab. Kapan aku diuji oleh Allah, aku telah menemukan 3 kenikmatan. Maka aku berkata, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba, diuji alhamdulillah, Ibu. Ya kan? Tapi ibu ngamalin ini, suaminya harus ngikut ke sini. Besok motornya hilang, ibu ngomong alhamdulillah. Berantem sama suami nanti. Suaminya nggak ngaji. Ini dengerin dulu. Umar itu Bapak Ibu, Sayyidina Umar itu diuji oleh Allah. Kok ngomong alhamdulillah? Karena Sayyidina Umar menemukan 3 nikmat. Aku diuji oleh Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku menemukan 3 nikmat ya Allah. Aku bersyukur kepadamu. 1, engkau menguji duniaku, bukan menguji agamaku. Alhamdulillah ya Allah. Yang diuji kok dunia. Antara bangkrut gak bangkrut, antara ada konsumen enggak. Padahal bertahun-tahun Bapak Ibu konsumennya lancar. Hanya tahun ini aja Bapak Ibu udah lupa Allahnya. Bingung, nyalain sana sini. Tapi kata Sayyidina Umar, alhamdulillah kok yang diuji duniaku, bukan agamaku. Karena dunia ujian paling kecil. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, seharusnya ada ujian yang lebih berat engkau mampu memberikan kepadaku, tapi kau uji kepadaku ujian yang ringan. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah ya Allah, kamu kasih pahala jika aku sabar. Makanya Bapak Ibu, orang-orang soleh kalau diuji Bapak Ibu, ahlan wa sahlan bisi'aris solihin. Selamat datang tanda-tanda orang soleh. Selamat datang tanda-tanda orang soleh. Bukan gini, nasib gitu. Bukan, itu mah bukan orang soleh itu. Itu orang gak kenal Allah itu Bapak Ibu. Orang soleh itu kalau kedatangan musibah, ujian apa? Ahlan wa sahlan bisi'aris solihin. Selamat datang, selamat datang. Kalau Buya beda lagi. Buya kalau dapat ujian, wah rezeki nomplok ini. Gitu Buya. Orang-orang soleh itu gitu Bapak Ibu. Contoh Buya difitnah. Waktu itu kita masih di sana. Sebelum kajian Bidayatul Hidayah, karya Imam Ghazali, doakan Buya lagi diuji oleh Allah. Tapi kayaknya bakal dapat rezeki nomplok. Nah gitu. Jadi kalau Buya itu, ini kalau diuji bakal dapat rezeki nomplok. Itu tujuannya apa Ibu? Nggak jelek prasangka kepada Allah. Ya Allah, rezeki nomplok ini ya Allah, rezeki nomplok. Kan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau nggak dibiaskan kayak gitu Bapak Ibu, khawatir akhirnya jelek prasangka kepada Allah. Yang paling gede dosanya Bapak Ibu bukan ujiannya, tapi kurang ajarnya kepada Allah ini loh yang bahaya. Dan tengok Bapak Ibu, berapa kali ada ujian dan berapa kali kelar. Ayo, kenapa kita nggak pernah belajar dari situ? Emang diuji sekarang tok? Kan mulai dari dulu. Dulu sebelum punya suami diuji kayak apa itu Bapak Ibu? Loncat sana, loncat sini ketemu suami, sekarang ada ujian malah tambah cengeng. Harusnya kan tambah kuat. Kan itu. Nah ini loh, artinya apa? Manusia akan menjadi peka, akan menjadi gede, akan menjadi pinter kalau dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang pahit. Makanya pengalaman-pengalaman yang pahit itu guru terbesar, guru terbagus untuk mentalmu. Maka gak usah di saat diuji merasa dirimu kerdil, kecil, ya kan? Gak bakal ditolong oleh Allah, itu bahaya, itu ranah wilayah putus asa, itu dosanya gede. Pastikan ujian dari Allah ini adalah memiliki hikmah yang terbaik, memiliki hikmah yang indah, memiliki hikmah yang paling bagus Bapak Ibu. Ingat tukang bakso Bapak Ibu, modalnya ngutang pengen jualan bakso. Malam-malam jam 3 Bapak Ibu bikin pentol, semangat dia berangkat pagi Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu lewat sawah, ketemu temennya ada di pertigaan, kumpul di sana, naik truk karena disebar kemana kemari. Naik Bapak Ibu bawa pikulan itu apa? Pikulan, baksonya pikulan Bapak Ibu. Lewat sawah, tak Bapak Ibu, jalan sawah itu galengannya baru diberesin. Semangat terus seret debuk, ngalir itu pentol Pak ke sawah. Ngalir pentol ke sawah Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu nggak bisa diselamatin, akhirnya pulang. Untung dia punya ilmu. Saya yakin ada hikmah di balik saya nyungsep di sawah ini. Ternyata Bapak Ibu di pagi hari dia sabar. Jam 12 dia bersyukur, alhamdulillah, untung saya nyungsep. Apa? Ternyata kawan-kawannya yang sudah nyampe pertigaan perapatan tadi Bu, masuk ke truk, alhamdulillah masuk jurang. Jualan ada di akhirat.
Jualan ada di akhirat. Saya alhamdulillah gara-gara nyungsep di sawah, untung saya masih ada di dunia. Betapa banyak Allah itu ngasih hikmah kayak gitu. Kapan? Kalau kamu husnudzon kepada Allah. Kalau kamu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ujian dunia ujian kecil. Ujian pangkat ujian kecil. Ya, nggak jadi camat, ujian kecil. Ngapain sampai stres? Nggak jadi ini Bapak Ibu, waduh sampai dikompres ini otaknya. Ya kan, ya karena pakai serangan fajar jadi kompres, bener itu. Ya kan gitu, ngapain? Ya kan nggak jadi, udah nyantai, itu ujian kecil. Yang paling berat itu Bapak Ibu ujian iman. Itu paling berat Bapak Ibu. Ujian iman. Apa itu? Ya Allah, kok saya sholat sudah mulai bolong. Ini yang berat Pak. Berat, mati Pak, langsung neraka Pak. Ini yang paling berat. Kalau ujian harta tadi sabar, meninggal langsung masuk surga. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kekuatan iman, ya, keyakinan yang total kepada Allah, merasa diri kita dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sabar. Wallahu a'lam bishawab.